Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai ide konten di tahun 2025 ini. Jadi, ide konten ini kita khususkan ya untuk para pemula yang baru memulai ingin menjadi seorang konten kreator ataupun yang sudah mulai tetapi masih ragu-ragu. Teman-teman bisa simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat, bisa membantu teman-teman sukses menjadi seorang content creator ke depannya. Jadi teman-teman, caranya cukup teman-teman itu sediakan kopi, kemudian rokok ya. Kemudian teman-teman bisa duduk manis sambil mendengarkan saya ngoceh di sini. Dan untuk para ibu-ibu ataupun para emak-emak kalau ingin menjadi konten kreator boleh juga didengarkan ya. Ini khusus ya untuk para pemula semua ya. Jadi, untuk teman-teman semua, untuk ide konten di tahun 2025 ini sebenarnya cukup banyak sekali ya. Kenapa saya bilang ide konten cukup banyak sekali? Karena memang banyak sekali para ibu-ibu yang sudah menjadi konten kreator di tahun 2025 ini. Banyak sekali mereka yang mengupload video bergaya, bergoyang, dan bernyanyi. Jadi boleh dikatakan untuk ide konten di tahun 2025 ini cukup meriah sekali. Nah, bagi teman-teman pemula yang masih bingung ataupun masih cuma niatan belum mulai, sebaiknya mulai sekarang daripada kalah sama emak-emak ya. Nanti emak-emak sudah gajian, teman-teman semua masih menjadi seorang penonton. Karena kenapa saya bilang ya banyak ide konten di tahun 2025 ini. Saya lihat di sosial media seperti di Facebook ataupun di YouTube memang banyak sekali ya emak-emak yang menjadi konten kreator. Sepertinya mereka itu tidak memiliki ide, tetapi karena pekerjaan dijadikan sebuah ide, karena keseharian dijadikan sebuah ide, maka mereka telah menjadi seorang konten kreator yang resmi. Tetapi entah sudah dimonet atau belum itu kita bahas nanti ya. Namun mereka itu memiliki ide walaupun sudah menjadi seorang emak-emak, sudah menjadi seorang nenek-nenek, tetapi masih ngonten, itu artinya mereka memiliki ide yang cemerlang. Kenapa kita tidak mencoba apa yang mereka lakukan, sedangkan itu tidak salah dan itu adalah pekerjaan yang halal. Nah, sedangkan untuk penghasilan kalau menjadi seorang konten kreator kita bahas di video berikutnya ya. Karena kalau teman-teman itu memiliki ide ingin menjadi seorang konten kreator, jangan fokus dulu pada penghasilan. Karena penghasilan itu datangnya setelah kerja keras ya teman-teman ya. Setelah kita kerja keras barulah kita bisa mendapatkan penghasilan. Tak ada penghasilan tanpa kerja keras, tak ada uang yang akan datang kalau teman-teman itu hanya duduk manis, hanya nonton video yang berkemungkinan tidak ada manfaatnya, hanya menghabiskan paket data. Jadi teman-teman semua, ini saran dari saya ya, kalau teman-teman itu memiliki sebuah ide, maka salurkanlah di sosial media yang membayar seperti Facebook dan YouTube. Karena dua sosial media ini memang terbukti membayar dari dulu sampai sekarang. Karena saya juga adalah seorang konten kreator Facebook dan juga YouTube. Sedangkan untuk berpenghasilan setelah menjadi seorang konten kreator, itu nanti ya. Nanti kita bahas bagaimana caranya mendapatkan penghasilan di menjadi seorang konten kreator. Tetapi kali ini kita membahas ide dulu ya. Karena emak-emak dan nenek-nenek ataupun kakek-kakek sekarang itu sudah banyak menjadi konten kreator. Itu artinya mereka memiliki ide ingin menjadi seorang konten kreator. Dan teman-teman yang masih muda, yang masih berumuran ya, atau ya umurnya masih lumayan muda lah ya. Kenapa teman-teman itu terkadang juga nganggur ya. Kenapa teman-teman itu tidak pernah mencoba ingin menjadi seorang konten kreator? Kalau teman-teman itu memiliki ide, teman-teman bisa salurkan di sini. Dan untuk cara menyalurkannya tentu teman-teman harus memiliki akun ya. Teman-teman
Kalau zaman sekarang sih saya rasa nggak ada seseorang itu yang nggak pakai FB, nggak ada seseorang itu yang nggak kenal sama YouTube ya. Otomatis mereka itu semua sudah kenal. Jadi untuk teman-teman semua, untuk penghasilannya itu nanti teman-teman buatlah videonya terlebih dahulu atau buatlah kontennya terlebih dahulu. Carilah idenya terlebih dahulu. Untuk penghasilannya itu nanti akan datang setelah teman-teman itu berusaha, berjuang, bekerja keras, barulah penghasilan itu akan datang. Dan kita juga akan membantu teman-teman semua nanti kalau teman-teman itu sudah menjadi konten kreator dan sudah mencapai titik di mana teman-teman itu bisa berpenghasilan, nanti kita juga akan membantunya sebisa mungkin ya. Jadi untuk ide konten itu sebenarnya cukup banyak sekali ya teman-teman. Kenapa saya bilang cukup banyak sekali di tahun 2025 ini? Karena setiap sosial media itu ya, mereka itu selalu bersaing ya, bersaing di setiap tahunnya. Jadi ada kesempatan kita meraih kesempatan itu ya, untuk mendapatkan penghasilan dengan ide-ide yang kita miliki. Jadi teman-teman semua, jika teman-teman idenya itu ingin dibayar atau ingin terjual ya, atau idenya itu ingin berpenghasilan, jadi teman-teman boleh mencoba menjadi seorang konten kreator. Dan menjadi seorang konten kreator juga bisa di Facebook ataupun di YouTube, itu terserah kepada teman-teman. Jadi sebenarnya untuk ide itu teman-teman bisa mendapatkan ide dari kesehariannya, dari pekerjaannya, dari hobinya, atau dengan melihat seseorang teman-teman itu bisa mendapatkan ide ya. Jadi teman-teman bisa salurkan hobi, ide teman-teman itu di sosial media ini, baik di YouTube ini ataupun di Facebook. Dan kalau teman-teman itu idenya cemerlang ataupun idenya itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan berguna untuk orang lain, insya Allah ide teman-teman itu akan dibayar dan teman-teman itu akan dapat penghasilan dari ide teman-teman tersebut. Karena untuk ide konten itu tidak terlalu sulit ya. Kalau teman-teman ingin ide dari sebuah pekerjaan, teman-teman itu apa pekerjaannya? Boleh dijadikan sebuah bahan konten yang tentu konten tersebut memenuhi persyaratan yang ada di sosial media ya, yang teman-teman inginkan seperti YouTube, tentu tidak melanggar dari aturan yang sudah dibuat dari YouTube tersebut. Begitupun juga Facebook ya, sama intinya. Dan teman-teman ingin mendapatkan ide dari hobi ya, teman-teman itu hobinya apa? Atau teman-teman itu hobinya banyak ya, atau hobinya teman-teman itu main bola, mancing, ataupun main game ya, itu bisa dijadikan sebuah ide konten di tahun 2025 ini. Dan kalau dari pekerjaan, kalau teman-teman itu seorang pekerja keras atau teman-teman itu kerja kantoran atau kerjaannya itu seorang petani, teman-teman itu bisa mendapatkan ide dari pekerjaan tersebut. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan ide tersebut dan ingin ide tersebut dibayar dan menghasilkan uang, teman-teman bisa menjadi seorang konten kreator. Walaupun untuk menjadi seorang konten kreator ini memang tidaklah mudah ya teman-teman. Sebenarnya untuk menjadi konten kreator mudah ya. Yang sulit itu mendapatkan penghasilan dari ide-ide ataupun dari konten-konten yang kita buat. Itu memang agak sedikit sulit ya. Karena kita itu adalah seorang pemula, jadi memang untuk mendapatkan penghasilan dari konten kreator pemula itu memang sedikit sulit ya. Tetapi kalau teman-teman itu sudah ngonten beberapa tahun, teman-teman sudah merasakan hasil dari konten tersebut, maka teman-teman akan semangat ngonten dan teman-teman pasti akan memiliki ide-ide baru bagaimana caranya konten teman-teman itu bisa mendapatkan penghasilan dari sosial media yang mana teman-teman mengupload atau membagikan ide di sana seperti YouTube dan juga Facebook. Jadi teman-teman semua semangat, yakinlah kalau ide teman-teman itu bisa menghasilkan uang, maka mulailah dari sekarang, buatlah konten, buat video dari hobi pekerjaan
dan ya tergantung lah ya dari pekerjaan, hobi, dan apalagi itu seperti teman-teman bermimpi pun juga bisa teman-teman jadikan ide ya di sosial media ini. Kalau teman-teman itu menjadi seorang konten kreator, bisa disalurkan di sini. Jadi berkemungkinan untuk ide itu sudah tersedia, tergantung pada teman-teman sendiri mau dikembangkan. Apakah ide tersebut mau teman-teman jadikan sebuah pekerjaan atau penghasilan, itu tergantung pada teman-teman. Dan kita hanya memberikan saran. Tetapi kalau teman-teman itu berminat, silahkan mulai dari sekarang. Karena kalau teman-teman masih menunggu atau masih berniat tetapi belum mengerjakannya, itu hanya akan menjadi ide-ide yang sia-sia. Dan teman-teman tidak akan mendapatkan apa-apa dari pekerjaan yang sia-sia. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan ya. Terlebih terkurang kalau ada kata-kata yang salah, harap dimaafkan ya. Karena manusia selalu bersifat salah dan khilaf. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan ada lagi ide konten yang akan kita jadikan bahan atau kita jadikan video di hari esoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.